Mantan pacar yang sudah putus 3 tahun lalu, Liu Ruyan, tiba-tiba mengirimkan permintaan pertemanan. Beberapa pesan beruntun meledak masuk. Luyan, kau menikah untuk kedua kalinya. Kau jelas-jelas berjanji padaku akan mencariku untuk pernikahan kedua. Kau tidak menepati janji. Aku bingung sekali. Ceritanya begini, adikku demi bisa menonton konser, dengan terpaksa meminta izin pada dosen wanita dinginnya. Tak disangka malah tulus, dia mendekat dengan sombong. Bilang kakakku mau menikah, harus temani dia menjemput pengantin, lalu mengirimkan foto pernikahanmu. Aku mengerlingkan mata. Dulu aku kerja sampingan di pernikahan. Jas, model, foto contoh di rumah banyak sekali. Dulu mantan pacar merengek minta aku asal lempar saja. Balas dengan kata-kata pedas, nikah kedua baru cari kamu. Wajah dosen saat itu sangat buruk. Adikku kira dia tidak akan setuju. Adikku bergumam, aku tidak menghiraukan. Tapi tak lama kemudian, ponsel muncul notifikasi permintaan pertemanan dari mantan pacar Liu Ruyan. Beberapa pesan beruntun meledak masuk. Luyan, kau menikah untuk kedua kalinya. Kau jelas-jelas berjanji padaku. Nikah kedua cari aku. Kau tidak menepati janji. Aku terdiam sejenak, menengok ke adikku. Dosenmu tidak mungkin percaya Liu. Kan? Adikku Luyan mengangkat kepala dari mangkuk nasi. Bagaimana kau tahu dosenku namanya Liu Ruyan? Dulu jenius matematika di Universitas S. Lulus doktor di usia 22 tahun. Masuk ke usia 23 tahun. Langsung jadi profesor termuda. Katanya, aku murid angkatan keempatnya. Liu Ruyan memang dia. Perasaanku langsung merosot. Sudut bibirku menyungging senyum pahit. Hari itu aku diam saja. Luyan berhenti sebentar lalu bertanya lagi. Kakak, bukankah kakak lulusan S University? Mentorku lebih senior dari kakak. 2 angkatan di kampus dulu. Dia adalah tokoh terkenal. Kok kakak tidak kenal? Aku membalas dengan samar. Cepat mengalihkan topik, bukankah mau nonton konser? Ayo cepat berangkat. Luyan panik, tiba-tiba berdiri. Sial, aku pergi. Dia buru-buru membereskan barang-barangnya, melompat keluar pintu. Ruang dalam seketika hening. Aku menarik napas lega, menunduk melihat jari bergerak di ponsel. Dia menolak pesan itu, menahan napas. Tapi kata-kata Luyan terus berputar di kepalaku. Dia lebih senior 2 angkatan. Dulu adalah tokoh terkenal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi hari pertama masuk kampus, melihat Liu Ruyan sebagai perwakilan mahasiswa lama naik panggung berpidato penuh semangat, bergairah. Aku hanya melirik sekali, tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada teman yang mengejek. Aku tertarik, ganti orang saja. Kakak senior Liu adalah bunga di puncak gunung. Tidak ada yang bisa membuatnya melirik. Aku tidak percaya. Sejak kecil, apa yang kuinginkan pasti harus kudapat. Aku tidak sepintar orang lain, tapi sudah berusaha lebih keras. Menolak? Di tempat berkumpulnya para jenius ini, semakin kutolak perhatian pada Liu Ruyan, semakin terobsesi mengejarnya. Adalah hal tersulit dan paling gigih dalam hidupku. Aku mondar-mandir lama, tidak menemukan celah. Sampai suatu hari, aku kerja paruh waktu di luar kampus, ditahan gaji oleh bos saat berdebat di depan pintu, dihalangi dan diancam beberapa preman. Kebetulan Liu Ruyan lewat. Kupikir dia akan langsung pergi. Lagi pula dia tidak mengenalku, tapi dia malah mendekat, menatapku lama. Dia adalah pacar saya. Dia hanya mengatakan itu, membantu saya keluar dari situasi sulit. Teman yang bersamanya juga membantu mengejar. Orang-orang yang menonton semakin banyak. Dia takut bos akan mempermasalahkannya. Segera menyelesaikan gaji. Titik terobosan datang dari sini. Saya berhutang budi padanya. Setelahnya tentu berterima kasih dengan mengajaknya makan. Sekali lagi kami saling bertukar kontak. Obrolan semakin sering. Saya perlahan menyadari, kakak kelas Liu yang dingin ternyata mudah tertawa. Sangat pandai dalam belajar, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia bodoh. Ya, dan dia belum pernah pacaran sebelumnya. Hari ke-267 mengejar Liu Ruyan. Dia menerima pengakuan cinta saya. Kemudian putus tidak dramatis. Hanya saya perlahan menyadari, jarak antara saya dan dia terlalu jauh. Masalah yang saya pikirkan seharian, dia langsung paham melihatnya. Tugas yang sengaja diberikan guru. Dengan sedikit petunjuk darinya, efisiensi saya berlipat ganda. Setiap kali bertanya hal bodoh, pandangannya membuat saya malu tanpa alasan. Meski tahu dia tidak sengaja. Hari saya mempublikasikan makalah kecil. Saya dengan semangat mencari dia untuk berbagi. Tapi mendengar dia mengobrol dengan teman. Teman bercanda, Ruyan, pacar kamu mempublikasikan makalah kecil. Lumayan bagus, jurnal yang bagus, kamu sudah berusaha. Liu Ruyan menggeleng. Saya tidak membantu, dia berusaha sendiri. Teman bertanya lagi, kamu menolak pertukaran belajar ke luar negeri. Bukan karena dia kan? Liu Ruyan tersenyum. Itu alasan saya sendiri, tidak bisa beradaptasi dengan iklim Inggris. Kata-kata ini membuat saya tiba-tiba sesak napas. Semua orang menganggap ada jarak antara kami. Menganggap prestasi saya ada kontribusinya. Secara default keputusannya akan mempengaruhi saya. Semakin saya berusaha membuktikan diri pantas untuknya, semakin saya menolak bantuannya. Akhirnya, membuat diri sendiri lelah secara fisik dan mental. Putus menjadi hal yang sudah diduga. Pikiran kembali ke realita ponsel. Bergetar 2 kali. Saudara Guyanzi mendesak saya keluar bermain bola. Saat saya sedang tertekan, dia langsung menyadarinya. Setelah didesak berulang kali, saya menceritakan semuanya. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu khawatirkan? Yang seharusnya khawatir adalah adikmu Liu Ruyan. Sekarang mentornya mengendalikan masa depannya. Dulu saat kalian putus Liu Ruyan, matanya merah seperti kelinci. Saya sampai tidak tega melihatnya. Kamu malah baik-baik saja, membuat foto pernikahan palsu untuk menipu. Dia malah bilang dia dekat dengan wanita kaya. Bukankah kamu brengsek? Kalau saya jadi dia sudah lama membencimu. Saya tiba-tiba tersadar.
Liu Ruyan mungkin karena saya memperlakukan Luyan dengan tidak adil. Saya diam-diam menutup mata dan dalam hati memberi kartu untuk adikku. Adik, semoga beruntung. Di tengah-tengah jalan-jalan, telepon polisi datang. Bilang Luyan bertengkar dengan seseorang di game dan berkelahi. Menyuruh saya ke kantor polisi menjemput orang. Saya menutup telepon. Tarik napas dalam dan bilang ke Guyanzi, hari ini tidak bisa main bola. Saya harus pergi membersihkan rumah. Sampai di kantor polisi, saya langsung melihat Luyan yang babak belur kemarahan. Saya langsung berkurang setengah. Saya memegang wajahnya. Lihat kiri kanan siapa yang memukul sampai sekeras ini. Kakak, kita bicara lagi nanti. Kamu tanda tangani dulu. Keluarkan saya dari sini. Luyan menurunkan suaranya. Translate_text. Dia menarik tanganku dengan kasar. Ekspresinya aneh sekali. Kenapa kamu yang duluan beraksi? Aku mengerutkan kening. Bukan. Kalau kamu yang duluan bergerak lalu kenapa kamu merasa bersalah? Aku melepaskan genggamannya. Orang itu mana? Orang tua sudah datang. Alice. Aku menoleh. Dan melihat seorang gadis kecil yang juga babak belur duduk tak jauh. Melihatku dan melotot dengan tidak terima. Aku baru ingin mendekat. Lagi-lagi ditarik oleh Luyan. Kak, ayo kita cepat pergi. Kumohon ada yang tidak beres. Gadis ini pasti bermasalah. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Sebenarnya ada apa? Kamu seperti melihat hantu. Dia tidak bicara. Pandangannya melampaui bahuku. Terus menatap ke belakangku. Aku mengikuti arah pandangnya dan menoleh. Jantungku tiba-tiba tenggelam. Lebih baik melihat hantu. Seorang wanita bertubuh tinggi. Berjalan mendekat bersama polisi. Kaki panjang pinggang ramping wajah cantik tak takut rambut tersisir rapi. Kacamata setengah bingkai bertengger di hidung mancung. Lebih matang dari 4 tahun lalu. Juga lebih berwibawa. Itu Liu Ruyan, Bibi. Gadis kecil itu segera suaranya meninggi. Menunjuk kami, dialah yang memukulku. Meski aku yang duluan beraksi. Tapi aku tidak sengaja. Dia memukul dengan sangat keras. Wajah Luyan pucat pasi. Gagap memanggil Lau Lausi. Baru kusadari. Yang bertengkar dengan Luyan adalah keponakan Liu Ruyan. Ini karma apa? Aku mengutuk pelan, berbalik ingin lari, tapi sudah terlambat. Liu Ruyan tanpa ekspresi menyapu pandang pada Luyan. Akhirnya tatapannya tertuju padaku. Translate_text. Ini adalah kakak laki-lakiku. Luyan menundukkan kepala. Suaranya halus seperti benang. Liu Ruyan mengangguk dengan penuh pikiran. Kakakmu yang menikah hari ini. Kulit kepalaku merinding. Kaku, tubuh berbalik, memaksakan senyuman. Guru Liu? Gadis kecil itu bereaksi sangat cepat, langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah murid bibiku. Dia hanya menunjuk Luyan, membuat wajah lucu. Aku berkata, kenapa kamu tidak sombong lagi? Wajah Luyan berubah hijau, berubah putih diam 1000 bahasa. Gadis kecil itu makin menjadi-jadi. Cepat minta maaf padaku. Kalau tidak aku akan menyuruh bibiku membuatmu. Tep bagian belakang kepalanya ditam. Gadis kecil itu terkejut. Menoleh, Liu Ruyan memandangnya dingin. Kamulah yang mulai duluan. Pergi keluar dari kantor polisi. Luyan penuh perasaan. Guru terlalu tegas membedakan urusan pribadi dan umum. Aku akan mengabdi mati-matian untuk Li. Kak, kamu mau kemana? Langkahku berhenti. Usaha kabur gagal. Canggung berdiri di bawah lampu jalan yang baru menyala. Liu Ruyan dan keponakan perempuannya juga keluar. Gadis kecil itu menundukkan kepala. Pergi dengan penuh rasa. Liu Ruyan langsung berjalan menuju kami. Luyan langsung mengkerut seperti burung puyuh. Membungkuk berteriak. Selamat siang guru. Liu Ruyan mengangguk. Sambil menyodorkan ponselnya padaku, mari bertukar kontak. Mengenai situasi belajar Luyan, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan padamu. Aku terkejut, Luyan sudah kuliah. Masih perlu menyinkronkan situasi belajar dengan orang tua. Tapi aku tidak punya alasan untuk menolak. Di bawah pandangan Luyan, kami saling bertukar. Liu Ruyan menunduk menekan ponselnya beberapa kali. Selamat menikah hari ini, Tuan Lu. Dahi saya berkedut. Terima kasih. Apa pekerjaan pasangan Tuan Lu? Liu Ruyan mengangkat pandangan. Wajahnya tersenyum sopan. Menurut Luyan, dia bekerja di industri keuangan. Bagian spesifiknya apa? Saya agak penasaran. Saya asal menjawab. Dia bekerja di bank. Luyan menyela. Sepertinya saya bilang industri konstruksi. Senyum di wajah saya langsung membeku. Tapi Liu Ruyan tersenyum. Saya salah ingat. Saya segera mencari kesempatan untuk pergi. Kalian haus kan? Saya ke supermarket beli air. Luyan, meski tak peka, juga merasakan suasana canggung. Tapi dia tak temukan akar masalahnya. Pikirannya penuh dengan gambaran Liu Ruyan mengorbankan keluarga demi keadilan. Rasa takut pada mentor dingin ini langsung berubah menjadi kekaguman. Semakin dipikir, semakin merasa malu karena bohong izin untuk nonton konser. Guru, sebenarnya saya bohong pada Anda. Luyan mendekati Liu Ruyan, menggaruk kepala dan mengaku, kakak saya tidak menikah hari ini. Foto pernikahan itu juga bukan sekarang. Itu sampel foto saat dia kerja paruh waktu sebagai model jas. Dia juga pernah pakai itu untuk bohongi mantan pacarnya. Tapi guru Anda begitu bijaksana. Pasti tidak seperti mantan pacar itu. Saya tidak mau bohong. Jadi jujur pada Anda. Brak. Saya keluar dari supermarket dan menampak. Mulutnya ditutup rapat-rapat. Anak ini benar-benar ahli menjebak kakak. Keringat dingin sudah mengalir ke leher. Tadi di depan supermarket, saya dengar samar-samar dia sebut mantan pacar pada Liu Ruyan. Detailnya tak jelas, tapi bisa ditebak, pasti bukan hal baik. Adik,
Kamu pasti lupa minum obat sebelum keluar hari ini. Aku tersenyum ramah, menjepit pipinya dengan kuat. Cepat bilang selamat tinggal pada Bu Liu. Kakak akan bawa kamu pulang minum obat. Luyan di telapak tanganku mengeluarkan suara, impianku. Tangan satuku menopang dahi sambil tersenyum getir. Berbalik melihat Liu Ruyan, berusaha membuat nada suara terdengar alami. Bu Liu, kami duluan pergi. Lihat, Luyan, anak ini ketakutan. Aku bawa dia pulang, menenangkannya dengan baik. Setelah berkata begitu, aku menarik pergelangan tangan Luyan hampir dengan kecepatan lari 800 meter, menghilang di ujung jalan tanpa menoleh. Di kepalaku terus berputar dua kata ini. Mantan pacar selesai. Sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Begitu sampai di rumah, Luyan langsung roboh di sofa. Wajahnya pucat pasi. Lihat-lihat dia mengeluh sambil terengah-engah saat aku tidak bilang. Kamu terus-menerus menanyai. Saat aku benar-benar bilang, kamu malah seperti ini. Melihat ekspresinya yang penuh kesedihan itu, aku kesal dan tak berdaya, menepuk lengannya. Tidak apa-apa. Kita sudah putus bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula Liu Ruyan orang yang sopan. Dia tidak akan menyulitkanmu dalam hal akademik. Tapi Luyan hanya terus menggelengkan kepala. Perlahan mendorong tanganku, seperti hantu yang melayang. Berdiri dan masuk ke ruang belajar. Mau kemana? Aku memanggilnya tapi dia tidak menoleh. Aku mau lihat apakah Yan Sanlang masih bisa ganti pembimbing. Aku hendak mengejarnya untuk menghiburnya. Tidak perlu sampai segitunya ponsel tiba-tiba bergetar dua kali. Dibuka dan dilihat. Ternyata pesan dari Liu Ruyan. Kamu benar-benar sudah menikah. Aku menghela napas lega. Tampaknya dia belum punya niat. Segera balas. Tentu saja. Baru dikirim sudah merasa tidak tepat. Menambahkan kalimat selamat menikah. Tangan gemetar. Ternyata salah ketik. Terima kasih. Sedetik kemudian pesan Liu Ruyan sudah sampai. Jadi kenapa pernikahan kedua tidak cari aku? Aku menutup mata. Dalam hati memaki diri sendiri terlalu banyak bicara. Seandainya dari tadi tidak balas. Dulu hanya ucapan emosi yang terucap begitu saja. Siapa sangka dia ternyata ingat selama bertahun-tahun ini. Liu Ruyan kirim lagi. Kamu tidak keberatan kah? Tidak keberatan. Aku memaksakan diri. Hantu belum sempat aku berpikir lebih lanjut. Dia kirim lagi satu kalimat. Bagaimana kalau kamu tunggu aku nikah ketiga? Aku cepat-cepat menolak. Liu Ruyan, kamu tidak menepati janji. Aku tidak percaya kamu lagi. Aku terdiam sejenak. Akhirnya melunak juga. Kalau begitu menurutmu bagaimana? Di seberang layar diam beberapa detik. Sederet kata muncul di layar. Asalkan kita lebih sembunyi-sembunyi. Istrimu seharusnya tidak akan tahu. Gila, wajahku memerah. Langsung melempar ponsel ke sofa. Liu Ruyan dulu sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan sampai aku selalu ingin menggoda dia. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Keesokan harinya kerja. Aku membawa dua kantung mata hitam besar. Rekan kerja yang lihat semua kaget. Kamu tadi malam keluar jadi malingnya. Aku menarik sudut bibir. Hanya berani tersenyum pahit. Baru masuk pintu langsung lihat beberapa wajah baru yang canggung dan waspada. Sama-sama magang baru. Divisi kita juga dapat beberapa. Rekan kerja sambil bicara sambil mengantarku ke meja kerja. Saya melihat orang yang berdiri di samping tempat kerja saya. Rekan kerja terdiam. Bukan orang lain. Tepatnya gadis kecil yang bertengkar dengan Luyan di kantor polisi tadi malam. Rekan kerja itu tersenyum getir. Liu Lailai, ini awal-awal ini adalah Luyan. Beberapa waktu ini dia akan membimbingmu. Xiao Liu juga kaget. Dia dan saya saling menatap lebar. Bertatapan selama beberapa detik. Masa tidak kaget? Baru kemarin malam kami bertemu. Saya baru tahu namanya Liu Yu. Dan dia dari Universitas Shangjing. Lulusan tahun terakhir jurusan manajemen keuangan yang ditempatkan di bawah saya sebagai magang. Rekan kerja mendekat dan berbisik di telingaku. Dengan sengaja memilihkan yang cantik untukmu. Saya agak pusing. Setelah duduk, saya menyerahkan dua laporan padanya. Tolong dicetak, lalu saya akan berikan beberapa bahan. Silakan berkenalan dulu. Kenali dengan baik. Liu Yu mengambil laporan dan berbalik menuju printer. Dengan alis berkerut mempelajarinya lama sekali. Saya minum kopi sambil memperhatikannya. Semakin lama semakin merasa alis matanya agak mirip dengan Liu Ruyan. Terutama saat mengerutkan kening. Pikiran tanpa sadar melayang beberapa tahun ke belakang. Saat itu saya dan Liu Ruyan baru saja menjalin hubungan pacaran. Keduanya masih sangat canggung. Akhir pekan saya suka menariknya jalan-jalan di luar kampus. Secara tidak sengaja melihat seorang pria dengan boneka kelinci tergantung di tas ranselnya. Sekadar iseng saya mendekat dan menanyakan tautannya. Pria itu dengan malu-malu berkata itu dibuat sendiri oleh pacarnya. Saya agak kecewa, tapi cepat teralihkan perhatiannya oleh toko kue yang antri panjang di samping. Tapi saya tidak menyangka. Liu Ruyan diam-diam meminta alamat paket bahan pada pria itu. Bahkan mulai mempelajari boneka kelinci itu. 2 malam kemudian, teman sekamarnya mengirimi saya foto jepretan diam-diam. Liu Ruyan duduk di depan lampu meja. Dengan penuh konsentrasi mengutak-atik beberapa gulung benang wol. Rambutnya yang biasanya rapi dan segar menjadi berantakan seperti sarang ayam. Alisnya mengerut erat dan kacamatanya melorot ke ujung hidung. Ekspresi seriusnya seolah sedang memecahkan masalah pelik. Teman sekamarnya juga mengirim beberapa pesan. Mengolok-olok. Hahaha. Aku mati ketawa. Ternyata bisa melihat Liu Sui kesulitan mengajari adiknya. Jujur saja, dia menulis tesis tidak seharusnya seperti itu. Aku harus ambil lebih banyak foto untuk kenang-kenangan. Perasaan saat itu sulit kujelaskan. Hanya ingat menatap foto itu beberapa detik lalu menekan lama untuk menyimpannya. Kemudian mengganti beberapa ponsel. Foto ini tetap tersimpan di album. Tak pernah terhapus. Luyan juga melihat Liu Bei yang dilihat olehmu dengan suara rekan kerja yang canggung.
membawaku kembali ke realitas. Kupandang lebih dekat. Liu Yuhe berdiri di depan printer. Tubuhnya kaku. Keringat dingin membasahi dahinya. Baiklah, ekspresiku datar saat melamun, memang terlihat cukup serius. Mungkin membuat gadis kecil ini cukup ketakutan. Kusentuh hidungku. Hati merasa sedikit bersalah. Sengaja memesan secangkir teh susu untuk meminta maaf. Tapi dia tetap canggung. Sepanjang hari tak berani melakukan kontak mata denganku. Mungkin masih mengingat kejadian tadi malam. Takut aku balas dendam. Anak muda memang mudah berpikir berlebihan. Awalnya aku berencana pulang kerja, lalu berbicara baik-baik dengannya. Tapi baru saja mendekatinya, dia langsung kabur seperti dikejar setan. Untuk memudahkan magang, Liu Yuhe sementara tinggal di rumah Liu Ruyan. Malam itu, dia mengeluh panjang lebar di ruang tamu. Kalau masih mengeluh, keluar saja. Suara Liu Ruyan terdengar dingin. Liu Yuhe bergumam kesal. Bibi, aku menghadapi masalah. Liu Ruyan meletakkan spageti yang sudah jadi di depannya. Masalah apa? Liu Yuhe mengaduk spageti dengan wajah pahit. Hari ini aku magang. Ternyata senior yang membimbingku adalah mantan muridmu. Kakak Lu Yan bernama Lu Yan. Bibi, masih ingatkah kamu? Langkah Liu Ruyan berhenti sejenak. Menoleh menatapnya. Ada apa dengannya? Aku merasa Liu Yuhe mendesah, sengaja berpura-pura dalam kesulitan. Dia sepertinya agak menyukaiku. Tidak hanya diam-diam melihatku, tapi juga membelikanku bubble tea. Setelah pulang kerja masih ingin mendekatiku lebih lanjut. Aku jadi gugup dan buru-buru kabur mengambil kesempatan itu. Liu Ruyan memang tampan dan punya pesona. Tapi aku lebih suka adik muda yang manis. Benar-benar membuatku bingung. Liu Yuhe selesai mengeluh, baru hendak menunduk makan mie di depannya. Tapi piringnya diambil Liu Ruyan. Bibi, dia terkejut berteriak. Liu Ruyan tanpa ekspresi. Sudah kenyang masih banyak tenaga. Berhayal di siang bolong. Seharusnya tidak perlu makan lagi. Setelah pulang kerja, aku mencari di ponsel cukup lama. Baru menemukan foto lama Liu Ruyan. Sedang membuat kerajinan tangan. Memperbesar dan menatapnya. Tanpa sadar tertawa. Dia waktu itu terlalu konyol. Senyumku belum sempat hilang. Pesan Liu Ruyan sudah datang. Liu Yuhe bilang. Kamu tertarik padanya. Mataku membelalak. Terkejut hebat. Buru-buru mengetik penuh semangat. Ini benar-benar mengada-ada. Aku hanya ingin memastikan. Liu Ruyan membalas cepat. Di belakangnya ditambahkan. Selain lebih muda, dia di mana-mana tidak sebanding denganku. Kamu saja tidak tertarik padaku. Apalagi dengannya. Aku menatap layar langsung membuat ekspresi seperti kakek tua lihat ponsel di kereta. Baru hendak membalas, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka oleh Lu Yan. Kakak. Aku kaget buru-buru menyembunyikan ponsel di sak. Sendiri tidak tahu kenapa merasa bersalah. _. Besok malam, ayo kita makan barbeque, traktiran kamu. Lu Yan berkata dengan wajah periang. Pergi sana. Lu Yan sama sekali tidak peduli, berbalik badan lalu pergi, sambil membawa serta pintu. Menghela napas lega, aku tidak perlu pulang ke rumah. Chu Shun semakin kaku, baru saja tidak mengunci layar. Tidak sengaja menyentuh antarmuka obrolan dengan Liu Ruyan. Sudah dipenuhi stiker yang biasa kugunakan untuk bercanda dengan teman. Sangat ingin bertemu denganmu. Aku akan membelaimu. Tidak ada yang bisa menolak ini. Kakak. Tentu saja kamu juga tidak bisa. JPG saat kamu mengabaikanku. Lagi menghangatkan? JPG siapa yang kamu punya banyak sekali. Sementara aku terbaring di tumpukan sampah JPG. Yang paling atas adalah foto Liu Ruyan membuat kerajinan tangan di bawah lampu yang baru saja ku cari malam ini. Jariku mengeklik dengan gila-gilaan menarik kembali pesan. Tapi hanya foto itu yang sudah terkirim dan tidak bisa ditarik kembali. Pelipisku berdenyut-denyut. Harus mengirim sesuatu untuk meredakan kecanggungan. Lalu melihat Liu Ruyan mengirim pesan. Sepertinya aku mengutip foto itu. Baiklah. Ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Tapi ragu-ragu selama 20 menit. Akhirnya ragu-ragu dengan alasan yang dibuat-buat. Tiamamu terlihat sangat nyaman. Ingin meminta tautan dariku. Tapi Ruyan membalas sangat cepat. Cepat mengabaikanku. Selalu bisa menemukan alasan yang masuk akal. Pesan singkatnya ini bisa menjelaskan mengapa aku menyimpan foto mantan pacar selama bertahun-tahun dengan alasan yang masuk akal. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Saat aku sedang gelisah, Liu Ruyan mengirim pesan. Aku terkejut. Kamu di mana? Aku di bawah rumahmu. Aku hampir berlari menuruni tangga dan langsung melihat Liu Ruyan berdiri di bawah lampu jalan. Dia memakai jaket rajut sederhana dan celana jeans. _text Suyu lele. Rambutku sudah botak. Seolah-olah langsung melihat usia 10 tahun. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah banyak berubah. Dia menjadi lebih teliti. Dia masih Liu Ruyan yang tidak berubah hati aslinya. Aku berhenti di depannya, terdengar napas berat. Kenapa kamu datang? Setelah melihat foto yang kamu kirim, aku langsung berangkat. Liu Ruyan menatap. Aku hanya ingin mendengar penjelasanmu yang tidak asal-asalan. Aku terkejut memandangnya. Cahaya lampu yang redup menerangi setengah wajahnya. Alis dan matanya di sisi lain tersembunyi dalam bayangan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi bisa merasakan keras kepalanya saat ini dengan jelas. Liu Ruyan melangkah mendekatiku, sedikit condong ke depan. Tubuh, suaranya jernih tapi tegas. Lu Yan, kita sudah putus 3 tahun. Kenapa kamu masih menyimpan fotoku? Napasku tertahan. Mulutku terbuka tapi lama. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sulit dijawab. Liu Ruyan tertawa kesal. Mengakui kamu masih mencintaiku sesulit itu? Aku seperti diinjak ekornya. Hampir melompat. Wajah berkata sembarangan. Aku sudah menikah. Liu Ruyan memicingkan mata. Nada suaranya penuh sindiran. Kamu keluar tengah malam ketemu perempuan lain. Istrimu tidak keberatan? Tidak apa-apa. Aku pura-pura tenang. Berusaha tampil tegar. Istriku sangat pemaaf.
Liu Ruyan tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Dia berdiri tegak menatapku cukup lama, senyum di wajahnya perlahan memudar. Luyan, mulai sekarang kita berteman saja. Aku terpaku. Aku bilang jadi teman saja. Dia mengulanginya, nada suaranya santai dan tenang. Nanti kalau ketemu aku jangan terlalu tegang. Aku sudah melepaskannya. Aku akhir-akhir ini juga ada cowok yang kusuka. Ada rencana untuk mengejarnya dengan serius. Pernikahan kedua Pak Lu juga. Pernikahan ketiga juga. Nanti aku tidak ikut campur lagi. Dia berkata sambil mengulurkan tangannya padaku. Aku berharap Pak Lu hidup bahagia. Aku menatap tangannya, perlahan meletakkan tanganku sendiri di atasnya. Liu Ruyan menggenggamnya dengan lembut. Aku lalu melepaskannya. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar seperti seorang teman, melambaikan tangannya padaku, berbalik dan pergi, sampai sosoknya menghilang di sudut jalan. Baru aku tersadar, menunduk melihat telapak tanganku yang masih hangat karena suhunya. Di angin dingin musim gugur yang dalam cepat menghilang, jantungku seperti tiba-tiba kehilangan sepotong angin dingin. Dari celah ini masuk dan terasa sangat menyiksa. Kenapa sakit? Di bar, Guyanzi melihatku minum segelas demi segelas. Tak tahan bertanya padaku. Aku menggeleng, suara serak, tidak tahu. Hanya merasa sakit. Dia memutar matanya. Menurutku kamu sangat paham. Kamu pikir Liu Ruyan akan selamanya menunggumu sampai kamu menjadi cukup baik. Cukup menonjol, berdiri di sampingnya, tidak akan tertutupi oleh sinarnya. Tapi Luyan, tidak ada yang akan selamanya berdiri di tempat menunggumu. Kamu terlalu menuntut dirimu sendiri. Kecepatan menjadi baik, tidak bisa mengejar gambaran yang kamu inginkan. Jadi akhir ini seharusnya sudah kamu duga. Bukan? Aku minum sampai agak mabuk. Reaksiku juga jadi lambat. Kata-kata Guyanzi berputar beberapa kali di kepalaku. Baru aku perlahan memahaminya. Saya menatap gelas anggur di depan mata ingin membantah. Tapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengakui. Guyanzi menepuk bahuku. Dengan nada berat. Kamu selalu menyukai Liu Ruyan, terimalah. Sekarang dia sudah tidak menyukaimu lagi. Luyan, kamu tidak pernah adil padanya. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan. Meskipun aku saudaramu, tapi aku tetap harus memarahimu. Kamu benar-benar menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Dia terlalu kejam. Mengungkapkan rahasia dan perasaan malu yang kusembunyikan dengan kata-kata paling tajam. Bahkan tidak menyisakan harga diriku yang terakhir. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk pura-pura bodoh. Hanya bisa melihatnya membuka kenyataan dan menghadapkannya padaku. Memaksaku melihat semuanya dengan jelas. Aku diam saja, hanya terus minum gelas demi gelas, sampai segala sesuatu di depan mata menjadi kabur. Rasa mabuk terlalu menyiksa. Keesokan harinya bekerja, kepalaku seperti mau pecah. Bahkan Liu Yuhe pun menyadari. Ada yang tidak beres denganku. Dengan hati-hati bertanya, kamu tidak apa-apa kan? Aku menggelengkan kepala, memanfaatkan istirahat siang. Yang tersisa sedikit waktu memanggilnya ke tangga. Secara tersirat menjelaskan bahwa tindakanku kemarin tidak ada maksud lain, agar dia tidak perlu waspada. Liu Yuhe sangat terbuka, cepat mengerti maksudku, dan menerimanya dengan lapang dada. Sejak saat itu, dia tidak menghindariku. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, akan aktif bertanya. Menangani pekerjaan juga sangat serius. Setelah lama bergaul, dia juga akan bercanda denganku di waktu senggang. Hari ini dia tiba-tiba mendekat. Kakian, berikan kontak adik perempuanmu Luyan, nanti aku akan meminta maaf padanya. Hahaha. Setelah pulang dari kantor polisi hari itu, ibu saya juga menelepon dan memarahi saya cukup lama. Saya tersenyum kecil, menunjuk jam dinding yang rusak. Ini sudah jam pulang kerja. Ada yang harus dikerjakan. Kenapa belum pulang juga? Liu Yuhe langsung cemberut. Bibiku pergi rapat ke luar negeri. Dia tidak ada di rumah. Tidak ada yang masak. Saya sedang mencari tempat untuk makan. Menabrak Liu Ruyan. Di kepalaku tiba-tiba muncul kenangan tentang senior. Dengan lembut tergores, bibimu bisa masak juga ya? Tanpa sadar saya bertanya dengan nada suara yang menyembunyikan perbedaan yang sulit ditangkap. Liu Yuhe mengangguk. Dengan wajah yang sewajarnya, kemampuan masaknya cukup baik. Kadang kalau saya pulang terlambat karena belajar, dia selalu menyisakan makanan untukku. Mendengar jawabannya hatiku jadi campur aduk. Perkataan Guyanzi kembali terdengar di telinga. Tidak ada orang yang akan tetap di tempat menungguku. Liu Ruyan juga berubah. Aku teringat pertama kali dia memasak. Waktu itu karena aku sakit. Dia ingin membuatkan kuah hangat untukku. Tapi akhirnya malah aku yang bangun dengan kondisi lemah. Buru-buru memadamkan api setinggi setengah orang di dapur. Waktu itu dia bahkan tidak bisa menyalakan kompor gas. Aku sama sekali tidak menyangka. Suatu hari dia akan menjadi orang yang disebut punya kemampuan masak yang cukup baik. Bibi ternyata dulu tidak bisa masak. Liu Yuhe seperti teringat sesuatu, menambahkan. Aku dengar dari ibuku, sepertinya demi pria yang disukainya. Dia belajar untuk pria yang disukainya. Kata-kata ini seperti jarum halus yang menusukku. Aku langsung teringat perkataan Liu Ruyan di malam itu. Aku akhir-akhir ini juga ada pria yang kusukai. Berencana untuk mengejarnya dengan serius, dadaku tiba-tiba sesak. Hampir tanpa sadar aku mengalihkan topik dengan suara kaku. Kalau tidak keberatan, makan saja di rumahku. Kebetulan Luyan juga ada. Kalian seusia? Seharusnya punya banyak topik pembicaraan yang sama. Baiklah, Liu Yuhe sama sekali tidak canggung. Matanya berbinar dan hanya butuh 3 detik untuk membereskan barang-barang di meja. Lalu menarik lenganku dan pergi. Ayo pergi. Kakian, aku sudah lama dengar katanya masakanmu enak. Aku melihat penampilannya yang riang. Hatiku tak bisa menahan diri.
Musuh pun bilang keponakan perempuan mirip. Dia dan Liu Ruyan kenapa sama sekali tidak mirip dengan wajah bawah yang kusukai. Sedangkan Liu Yuhe seperti matahari kecil yang hangat. Liu Yuhe dan Lu Yan hanya terpaut 3 tahun. Dan sama-sama suka idol pria dan mengshipkan CP. Saat aku memasak di dapur, ruang tamu sudah terdengar suara tawa riuh mereka berdua. Keduanya sudah berbaikan dengan sekali tertawa. Seperti kenal sudah bertahun-tahun. Yang paling banyak mereka bahas tetap Liu Ruyan. Mengenai penampilannya di rumah, mengenai sikap ketatnya di sekolah, mengejeknya sebagai licik dan tajam mulut. Tanpa emosi, juga diam-diam memujinya perhatian dan lembut. Aduh, di pintu dapur aku menyembunyikan telinga dan mendengarkan dengan hikmat. Bahkan tidak menyadari kapan Lu Yan sudah berada di sampingku. Kak, masakannya gosong. Aku tiba-tiba tersadar, menunduk melihat potongan daging yang sedikit hangus di wajan. Langsung terdiam. Aku sendiri juga sadar, sejak Liu Ruyan secara langsung memberitahu bahwa dia tidak lagi menyukaiku. Aku malah mulai tanpa sadar memperhatikan semua kabarnya. Bahkan hanya sekedar ucapan orang lain yang disebutkan sambil lalu. Hidup adalah sebuah keterlambatan kesadaran yang besar. Ucapan itu memang benar. Aku terlambat menyadari bahwa rasa suka pada Liu Ruyan tidak pernah hilang. Terlambat menyadari, dulu diriku terlalu arogan, menganggap kelonggarannya sebagai hal yang wajar, dan juga menjadikan rasa rendah diriku sebagai alasan untuk menjauhkannya. Kembali mendengar kabar Liu Ruyan adalah seminggu kemudian, dan itu seperti petir di siang bolong. Siang itu, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran di kantor. Sangat sengit, hampir saja berkelahi, dicegah keras oleh rekan-rekan. Sebagai mentor Liu Yuhe, aku dipanggil terburu-buru ke tempat kejadian. Liu Yuhe matanya merah, dada naik turun dengan hebat, napas berat terengah-engah, seluruh tubuh terasa seperti meledak. Landak berduri menunjuk ke arah perempuan di seberang dan berteriak marah. Kamu lihat ibu, jaga mulutmu. Perempuan di seberang juga sudah tahun keempat. Mendengar itu tidak hanya tidak diam, malah menunjukkan wajah penuh ejekan. Berani-beraninya kamu melakukan hal itu tapi tidak mau orang bicara. Mengandalkan diri sebagai profesor, melakukan hal seperti itu pada anak laki-laki kecil. Dia benar-benar sampah masyarakat. Adalah binatang. Kamu masih membelanya. Kamu juga bukan orang baik. Kamu mengada-ada. Paman tidak bersalah. Aku akan menyobek mulutmu. Liu Yuhe gemetar ke seluruh tubuh karena marah. Berkata siap untuk menerjang. Aku tersadar dari keterkejutan. Cepat maju menghentikannya bersama rekan kerja lain sambil menarik dan menyeret. Akhirnya menyeretnya masuk ruang teh. Ada apa? Sebenarnya terjadi apa? Aku menahan bahunya, menyuruhnya tenang. Liu Yuhe menggigit bibir wajahnya. Pria itu terlihat sangat marah lama sekali. Hanya melemparkan satu kalimat. Aku percaya bibiku bukan orang seperti itu. Setelah berkata dia mendorongku keras. Aku mendorong pintu langsung pergi. Di depan semua orang begitu mangkir kerja. Rekan kerja di samping menghela napas. Anak muda masih terlalu impulsif. Dia memainkan ponsel sebentar, lalu memberikannya padaku. Kamu lihat berita yang meledak 1 jam lalu, berkaitan dengan bibinya Xiao Liu. Aku menerima ponsel, hanya melihat judulnya. Pikiran langsung blank. Layar ponsel menunjukkan berita bom dari media pendidikan lokal. Judulnya sangat mencolok. Universitas A. Citra mentor muda ambruk. Mahasiswa pria melaporkan secara terbuka bahwa Profesor Liu Ruyan diduga terlibat pelecehan seksual. Artikelnya berisi kalimat provokatif yang secara rinci menggambarkan pengakuan penuh air mata dari Liu Chen, seorang mahasiswa tingkat 2 pascasarjana yang dibimbing oleh korban yang disebut-sebut Liu Ruyan. Tertulis di dalamnya, Liu Ruyan memanfaatkan kemudahan dalam membimbing tesis dan mengendalikan sumber daya akademik. Berkali-kali memberikan isyarat verbal dan sentuhan fisik kepada Liu Chen setelah kelas atau saat bimbingan pribadi. Bahkan setelah makan malam proyek, mencoba memeluknya secara paksa. Liu Chen mengaku karena ketakutan dan rasa malu, dia terus menahan diri. Hingga baru-baru ini karena tekanan mental yang terlalu besar, tidak bisa belajar dan hidup normal, baru memutuskan untuk tampil mengungkap wajah asli profesor biadab itu. Artikel itu juga dilengkapi dengan tangkapan layar catatan percakapan yang diberi nomor. Kontennya kabur, tapi datang ke kantorku malam ini. Kamu baru-baru ini performanya bagus, dan kata-kata lain sengaja dilingkari untuk memancing imajinasi. Komentar di bawahnya sudah tidak layak dilihat. Opini publik menunjukkan kecenderungan sepihak. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Terlihat seperti manusia tapi ternyata barang seperti ini. Baru 28 tahun, sudah menjadi profesor, pasti naik karena koneksi. Dukung hak mahasiswa pria. Sampah akademik seperti ini harus dihukum berat. Keluarkan dia. Berikan penjelasan, jangan melindungi sampah. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang, seperti diremas erat oleh tangan tak terlihat. Hampir tidak bisa bernapas. Liu Ruyan pelecehan seksual. Bagaimana mungkin? Aku lebih tahu daripada siapapun. Dia mungkin dingin, mungkin tidak pandai mengekspresikan diri. Tapi dalam hubungan pria wanita, dia memiliki batasan dan prinsip yang hampir kaku. Dulu saat kami pacaran, dia bahkan bisa sedikit gelisah karena aku yang mendekat. Bahkan berpegangan tangan saja ragu-ragu lama. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Aku segera berlari keluar dari ruang teh, mencari sudut yang sepi. Menghubungi telepon Luyan. Telepon cepat tersambung. Mendengar aku menanyakan soal Liu Ruyan. Luyan yang biasanya patuh, jarang mengeluarkan kata kasar, omong kosong. Pak Liu pasti difitnah. Itu Liu Chen itu. Sebelumnya satu makalah jurnal intinya ketahuan dibayar mahal untuk ditulis orang lain. Bukti-buktinya jelas. Pak Liu sebagai mentor dan anggota komite akademik, sesuai aturan membatalkan kelayakannya untuk pemilihan penghargaan nasional. Dan mungkin menghadapi hukuman yang lebih serius. Dia menyimpan dendam, sengaja melakukan balas dendam. Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa dia melakukan fitnah? Aku memaksa diriku untuk tenang. Suaraku mengandung getaran yang sulit terdeteksi. Untuk sementara tidak ada bukti langsung. Suara Lu yang penuh dengan kepasrahan. Waktu itu semua pembicaraan dilakukan secara pribadi atau dalam
dalam lingkup terbatas. Tidak ada rekaman audio atau video. Pria itu sekarang bersikukuh sambil menangis terseduh-seduh. Ditambah keluarganya sepertinya punya koneksi. Menyuruh orang menulis artikel, mengobarkan api. Opini publik sekarang sangat menakutkan. Pimpinan universitas sudah berbicara dengan Pak Liu pagi ini. Menutup telepon, aku kembali ke meja kerjaku dengan perasaan gelisah. Opini online terus berkembang. Profesor Universitas A melakukan pelecehan seksual, bahkan masuk ke trending topik lokal. Berbagai pengakuan yang sulit dibedakan benar atau salah bermunculan, menggambarkan Liu Ruyan sebagai orang berpendidikan yang jahat yang menindas siswa dengan kekuasaannya. Sebenarnya, ada beberapa siswa yang diduga tahu menceritakan bahwa Bu Liu adalah orang yang jujur. Mungkin ini fitnah, tapi cepat tenggelam dalam gelombang kecaman. Tidak lama kemudian, akun resmi Weibo Universitas A mengeluarkan pernyataan, menyatakan sangat serius menangani masalah ini. Telah membentuk tim investigasi khusus untuk memverifikasi. Selama periode ini, menangguhkan semua pekerjaan mengajar dan penelitian Profesor Liu Ruyan, dan berjanji sekali terbukti, tidak akan mentolerir dan menangguhkan investigasi. Meski aku tahu ini adalah langkah yang diperlukan untuk penanganan krisis, tapi melihat kata-kata penangguhan kerja, hatiku masih setengah hancur. Ini berarti, sebelum kebenaran terungkap, Liu Ruyan sudah dihukum sebelumnya oleh opini publik. Reputasi akademik dan karir yang dibangun selama bertahun-tahun menghadapi pukulan yang menghancurkan. Aku gelisah tak bisa duduk tenang. Berkali-kali membuka dialog WeChat dengan Liu Ruyan mengetik, lalu menghapus lalu mengetik lagi. Saya ingin menanyakan kabarnya, ingin memberitahunya. Saya yakin dia ingin memberinya sedikit dukungan. Namun semua kata-kata terasa begitu hambar saat ini. Saya bahkan tidak berani membayangkan Liu Ruyan yang sombong dan teliti itu, yang selalu begitu cemerlang, sedang berada di pusat badai seperti apa saat ini. Menanggung tekanan dan cacian seperti apa. Kekhawatiran, kemarahan, kegelisahan, berbagai emosi melilitku seperti sulur, hampir membuatku sesak napas. Aku tiba-tiba berdiri dari kursi kerja, berbalik dan langsung berjalan keluar. Luyan belum pulang kerja. Mau kemana? Rekan kerja bertanya dengan terkejut. Kepala tidak-tidak dia meninggalkan dua kata penambang. Aku harus mencarinya, dia yang bilang. Kita berteman, pertemanan justru memberiku alasan yang sah untuk berada di sisinya. Saat ini sedang melewati masa sulit. Alamat Liu Ruyan. Sudah lama ku ketahui dari Liu Yuhe. Pikiranku kacau, tidak berani menyetir. Langsung menghentikan taksi, langsung menuju kompleksnya. Di seberang kompleks ada danau buatan yang sangat besar. Saat ini siang hari di pinggir danau hampir tidak ada orang, tapi aku langsung melihat sosok tinggi yang berdiri tenang di bawah pohon willow. Hanya dari belakang, aku langsung mengenalinya Liu Ruyan. Dia mengenakan jaket hitam sederhana, berdiri diam tak bergerak, menatap permukaan danau yang tenang tak bergelombang. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Jangan-jangan sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di benak. Aku tak sempat berpikir banyak, hampir secara naluriah berlari kencang ke sana. Jantung berdebar kencang di dada. Aku berlari ke belakangnya tanpa peduli apapun, langsung menggenggam erat tangannya. Kekuatannya begitu besar, sampai aku sendiri terkejut. Liu Ruyan, dia jelas kaget dengan sentuhan tiba-tiba ini. Tubuhnya agak kaku. Dengan terkejut menoleh memandangku di balik kacamatanya, matanya berkilat sesaat kebingungan. Apa yang kamu lakukan di sini? Napasku tidak lancar. Dada naik turun dengan hebat. Suara mengandung ketegangan dan getaran yang tak kusadari. Tangan menggenggam tangannya tak kendur sedikit pun. Aku datang untuk menengokmu Liu Ruyan. Melihat kejahatan di wajahmu perlahan menghilang. Sedikit menarik sudut bibir, menunjukkan senyum yang sangat samar. Suara agak serak, tapi membawa ketenangan yang aneh. Tidak melakukan apa-apa, hanya menyadari. Tak memperhatikan pemandangan di sekitar kompleks begitu indah. Hari ini jarang tidak bekerja, datang jalan-jalan. Dia masih punya mood bercanda. Tertahan di tenggorokan, hati tiba-tiba kembali ke tempatnya. Aku menarik napas lega, baru menyadari tanganku masih menggenggam erat tangannya. Kekuatannya membuat ujung jari sedikit mati rasa. Aku seperti tersengat, tiba-tiba melepaskan tangan. Canggung menggulung jari, wajah agak memanas. Memang cukup bagus. Kami terjebak dalam keheningan singkat. Hanya suara angin melewati ranting willow kering yang halus. Liu Ruyan memecah kesunyian pertama menuju bangku panjang di tepi danau. Mengangkat kepala sebentar, duduklah. Baik, aku mengangguk, duduk di bangku panjang di sampingnya. Dipisahkan jarak sosial yang tepat. Dorongan tadi telah berlalu. Ini hanya tersisa kecanggungan yang menyebar dan kebingungan bagaimana memulai pembicaraan. Aku diam-diam memandang wajahnya dengan sudut mata agak pucat. Di bawah mata ada hitam samar. Jelas semalam tidak beristirahat dengan baik, tapi ekspresi masih cukup tenang. Tidak ada kehancuran atau kemarahan seperti yang kubayangkan. Aku membersihkan tenggorokan, berusaha memecah kesunyian berita. Aku sudah melihatnya. Apa kamu butuh bantuan? Aku memiringkan badan, menghadapnya. Nada suara menjadi mendesak. Aku kenal beberapa pengacara hebat, khusus menangani hak reputasi seperti ini. Tingkat kemenangan pengadilan sangat tinggi. Translate_text, dan aku punya teman SMA. Sekarang adalah media independen. Jaringannya sangat luas. Mungkin bisa membantumu mengungkap kebenaran dari sudut pandang lain. Aku mengutarakan semua cara yang bisa kupikirkan. Dengan penuh semangat menunjukkan jaringan dan sumber daya yang bisa kugunakan. Seolah-olah ini bisa membuktikan bahwa aku sekarang cukup kuat, bisa saat dibutuhkan. Di bawah dukungannya Liu Ruyan akhirnya menoleh, memandangku dengan tenang. Di matanya sepertinya ada emosi berkelebar, terlalu cepat tak sempat kutangkap. Lalu dia tersenyum, mengangguk perlahan, suaranya lembut. Baiklah, terima kasih. Luyan, tolong perkenalkan aku padanya. Dia berhenti sejenak. Pandangannya menatap mataku dalam-dalam, dengan serius berkata, kamu masih hebat seperti dulu. Aku tertegun. Jantungku seperti ditabrak sesuatu dengan lembut, pedih dan hangat. Aku tak pernah merasa diriku hebat, terutama di hadapannya, di bawah sinarnya yang menyilaukan.
Semua usahaku dan sedikit prestasi yang kuraih tampak begitu tak berarti. Aku berusaha keras membayangkan dia membuktikan dirinya pada semua orang. Tapi tak pernah terpikir di matanya, sebenarnya seperti apa aku. Sepertinya aku tak pernah benar-benar mencoba menyelidiki bagaimana dia memandangku. Mataku agak panas, aku buru-buru menunduk, menyembunyikan kekacauanku. Liu Ruyan sepertinya tak menyadari atau mungkin bijaksana, tak ingin mengungkitnya. Kembali memandang danau diam sejenak, tiba-tiba bertanya pelan. Kenapa kamu tak bertanya padaku apakah kejadian itu benar atau tidak? Aku hampir tanpa ragu menatapnya, tidak perlu alasan untuk mempercayaimu, juga tidak perlu bukti. Hanya karena dia adalah Liu Ruyan. Liu Ruyan yang dulu pernah berbohong bahwa aku adalah pacarnya untuk membantuku memecahkan misteri. Liu Ruyan yang dengan canggungnya memainkan benang wol untuk membuatkan hadiah untukku. Adalah Liu Ruyan yang selalu kusimpan di dalam hati, dan tak pernah benar-benar kulepaskan. Liu Ruyan menoleh dan menatapku dalam-dalam untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia sedikit berkeringat. Suaranya rendah dan jelas. Terima kasih. Jantungku berdebar kencang. Dengan tidak nyaman aku mengalihkan pandangan. Berpura-pura tenang melambaikan tangan. Hei, teman kan? Ini memang seharusnya. Beberapa hari berikutnya, kegemparan atas peristiwa ini perlahan mereda. Pria bernama Liu Chen itu masih melakukan beberapa kali siaran langsung. Di depan kamera menceritakan pengalamannya sambil menangis terseduh-seduh. Berusaha terus menghasut opini publik. Menghadapi kamera, ia menitikkan air mata, emosinya meluap. Banyak netizen yang menanyakan detail kejadian dan setelah beberapa kali siaran langsung, orang-orang mulai menemukan celah dalam ucapannya. Siaran langsung pertama, katanya, Liu Ruyan mencoba melakukan hal tidak senonoh padanya di koridor hotel setelah makan malam proyek, tapi di kesempatan kedua berubah menjadi saat bimbingan pribadi di laboratorium hingga larut malam. Ketika ada netizen teliti yang menunjuk ketidaksesuaian waktu dan tempat, dengan emosi ia membantah, mengatakan dirinya terlalu takut. Jadi ingatannya kacau. Kemudian buru-buru mengakhiri siaran. Rasanya semakin menunjukkan rasa bersalah. Bahkan ada akun anonim yang membocorkan. Liu Chen biasanya bersikap arogan di laboratorium. Sering mengeluh tentang tugas topik yang diberikan Liu Ruyan. Pernah mengeluh secara terbuka bahwa Profesor Liu tidak manusiawi dan menunda-nunda tesis. Dan peristiwa tesis bayaran yang disebut-sebut itu juga bukan tanpa dasar. Sumber yang mengetahui mengungkapkan, Komite Akademik Sekolah memang menerima surat laporan bernama sedang melakukan pemeriksaan intensif. Di sisi Liu Ruyan, melalui pengacara yang kukenalkan, sudah secara resmi mengirim surat kuasa hukum kepada Liu Chen dan beberapa platform media mandiri yang menyebarkan informasi palsu, memulai proses hukum. Meskipun masih ada suara-suara sumbang di dunia maya, namun suara-suara rasional mulai perlahan mendominasi. Semakin banyak orang yang menunggu hasil investigasi resmi dari sekolah dan putusan hukum. Semua hal tampaknya bergerak ke arah yang baik. Saya dan Liu Ruyan juga tetap menjaga kontak. Kadang saya menanyakan perkembangan dari pihak pengacara. Saya meneruskan beberapa informasi yang saya anggap berguna kepadanya, dan dia selalu membalas dengan sopan. Terima kasih, sudah bersusah payah. Percakapan kami terkendali dan sopan. Cukup sampai di situ. Sangat mirip dengan teman biasa-biasa saja. Hanya saya sendiri yang tahu. Kesederhanaan ini menyembunyikan perhatian saya, yang tak pernah padam. Saya sedang menangani sebuah proyek, telah mencapai tahap krusial. Malam ini perlu makan malam dengan penanggung jawab pihak klien untuk memastikan. Detail akhir sebelumnya selalu dikomunikasikan dengan seorang supervisor pria dari pihak mereka. Saya pun bersiap pergi sendiri. Sore hari Liu Yuhe mendekat. Kakian, malam ini ada acara yang makan malam dengan klien. Saya mengangguk. Kebetulan, mata Liu Yuhe berbinar rumah saya. Malam ini ada acara keluarga di sekitar sana. Saya lewat sana dengan mobil. Bisa antar kalian. Saya berpikir, baiklah, daripada malam ini minum alkohol lalu harus cari supir pengganti. Saya pun setuju. Di dalam mobil Liu Yuhe tak bisa dia mulai bergosip. Kakian, Kak Wang, dan Kak Jun ternyata pacaran. Baru kali ini saya tahu. Saya tersenyum. Mereka menyembunyikannya dengan baik. Lagi-lagi saya menemukan Kak Cheng berminat pada manajer toko buku cantik di bawah kantor kita. Ini benar-benar tidak saya ketahui. Mendengarnya agak terkejut, benarkah? Bagaimana kamu tahu? Saya amati tidak. Liu Yuhe tampak puas berhenti sejenak. Tiba-tiba dia mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Kakian, sebenarnya kamu suka tipe perempuan seperti apa? Saya kenal banyak wanita berkualitas. Bisa saya perkenalkan padamu? Wah, bersandar di sandaran kursi menatap pemandangan malam yang berlalu di luar jendela. Pikiran agak rileks, tanpa sadar membuka mulut. Yang lebih dewasa sedikit, stabil emosinya, punya bidang yang dicintai dan ditekuni sendiri. Lebih baik pintar, tidak perlu banyak bicara, tapi sesekali punya humor dingin. Saya berhenti sejenak lalu menambahkan, jari-jarinya harus cantik. Saya terus berbicara tanpa henti, tidak menyadari ekspresi Liu Yuhe di samping semakin aneh. Dia bergumam pelan. Deskripsi ini semakin terdengar seperti tipe bibiku. Saya tiba-tiba tersadar baru menyadari sudah bicara terlalu banyak. Pipi sedikit memanas, cepat-cepat mengalihkan topik. Sampai di depan restoran, saya turun dari mobil berpamitan pada Liu Yuhe. Masuk ke ruang privat yang sudah dipesan. Tapi hati tiba-tiba berdebar. Di dalam selain manajer pria yang sebelumnya berhubungan, ada tambahan seorang bos wanita sekitar 40 tahun. Manajer Lu, ini bos Wang kami hari ini sengaja datang sangat memperhatikan proyek ini. Manajer pria itu memperkenalkan sambil tersenyum. Saya segera berganti menjadi profesional. Tersenyum mengulurkan tangan. Halo bos Wang, sudah lama mendengar
Di jamuan makan untuk mendapatkan proyek ini, saya harus mengerahkan seluruh semangat menghadapi sang bos Wang sangat bisa minum. Dalam kata-katanya juga ada sedikit uji coba kemampuan minum saya biasa saja. Tapi agar tidak canggung, hanya bisa nekat minum beberapa gelas lagi. Saat bubar, saya sudah agak pusing ringan, mabuk samar-samar, berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Mobil bos Wang itu tiba-tiba berhenti di depan saya. Dia menurunkan kaca jendela. Nada suara ambigu, "Manajer lu tinggal di mana? Sekalian antar kamu." Makna di dalam tatapan matanya. Translate_text membuatku langsung waspada, berusaha keras tetap sadar, menggelengkan tangan menolak. "Pak Direktur Wang, terima kasih. Rekan kerjaku akan segera menjemput." Agar dia percaya padaku, segera mengeluarkan ponsel berpura-pura menerima telepon. Berbicara ke mikrofon, "Halo, kamu sudah sampai di sudut persimpangan." "Baik. Aku melihat lampu mobilmu segera datang." Setelah berkata, aku tidak lagi melihat pawang itu berjalan cepat ke arah persimpangan. Sampai di area buta pandangannya, baru aku lega, bersandar di tiang lampu jalan, merasa perut mual-mual, bersiap memesan taksi sendiri pulang. Tapi menyadari tadi dalam panik tanpa sengaja menelepon Liu Yuhe dan belum memutuskan sambungan. Aku segera mengambil ponsel, agak malu memulai pembicaraan. "Maaf." Suara yang baru saja terdengar di telepon bukan suara Liu Yuhe, melainkan suara perempuan dingin dan familiar. "Kirimkan lokasimu padaku." Aku segera, "Apakah karena alkohol?" Suara Liu Ruyan terdengar agak berbeda dari biasanya. Ada sedikit kecemasan yang tak mudah terlihat. Beberapa belas menit kemudian, mobil yang familiar berhenti di depanku. Tanpa pikir panjang ku buka pintu dan duduk. Jari-jari mengikat sabuk pengaman kurang lincah. "Maaf ya, mengganggu acara keluarga Anda." Aku bersandar di sandaran kursi dengan mata terpejam, merasa dunia berputar. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menyetir. Cahaya dalam mobil redup dengan mata setengah terpejam, melihat siluet wajahnya di kaca spion samar-samar. Translate_text bersatu dengan momen tertentu dalam ingatanku. Liu Ruyan tampak agak tidak nyaman karena tatapanku. "Batu kecil, apa kamu baik-baik saja?" Aku menjawab samar-samar. Pikiranku penuh dengan bayangan Liu Ruyan. Tak bisa diusir. Mobil cepat sampai di bawah apartemenku. Luyan malam ini tidak di rumah. Aku hampir hanya mengandalkan naluri masuk ke kamar tidurku. Terjerembab di tempat tidur, Liu Ruyan mengikutiku masuk, ingin mengambilkan segelas air untukku. Pandangannya menyapu meja belajarku, tapi gerakannya tiba-tiba terhenti. Di tempat paling mencolok di meja belajar, terdapat boneka kelinci rajutan yang agak usang jahitannya, bahkan sedikit miring. Itu adalah karya Liu Ruyan yang dulu berjuang begadang beberapa malam, juga hadiah kerajinan tangan pertamanya untukku. Di sampingnya ada botol kaca transparan, berisi bintang-bintang lipat kertas warna-warni. Itu diberikan padaku saat ulang tahun pertama hubungan kami. Bintang-bintang di dalamnya, setiap satu berbeda. Jelas dia yang melipatnya sendiri. Dulu dia dengan sombong bilang, melipat bintang terlalu kekanak-kanakan. Kalau bukan karena aku suka. Perutku mual, berlari ke kamar mandi, muntah sekali. Memercikan air dingin ke wajah, pikiranku tiba-tiba hampir sepenuhnya jernih. Mengusap dahi, keluar dari kamar mandi. Aku melihat Liu Ruyan masih berdiri di depan meja belajarku, membelakangiku. Bayangannya di bawah lampu memanjang, bukan hayalan. Tinggi badan itu, pinggang ramping itu, postur berdiri itu jelas adalah Liu Ruyan. Aku terkejut bersuara, "Liu Ruyan." Dia berbalik. Tangan memegang rajutan itu. Kelinci, berbaring, menatapku. Sadar, Liu Ruyan menatapku. Penjelasan singkat dan jelas. "Liu Yuhe minum alkohol jadi tidak bisa menyetir." Telepon itu yang aku angkat. "Dia menyuruhku mengantarmu pulang." Setelah berkata, dia mengangkat kelinci di tangannya, lalu menunjuk botol bintang itu. Nada suaranya membawa sedikit keras kepala yang tak mudah terdeteksi. "Mengapa Lu Yan masih menyimpan ini?" Aku membuka mulut, ingin mencari alasan yang konyol, tapi lama tak bisa mengeluarkan satu suara pun. Hanya bisa secara naluriah mengalihkan topik. "Sudah larut. Aku pulang setengah jalan." Aku setengah bercanda. "Bukankah masih mengejar cowok? Begitu malam masih di sini. Tidak pantas." "Bohong?" Liu Ruyan menatapku. Tatapannya serius. Ada yang bilang, orang yang rumit butuh kekasih yang tak bisa ditolak. Dulu aku sangat percaya kata-kata ini. Tapi kemudian seseorang memberitahuku kalimat ini salah. Dia bilang, harus mencari cara agar orang yang rumit itu sendiri yang mengerti. Dia berhenti sejenak menambahkan, Guyanzi tidak perlu. Dia bilang, aku semua tahu. Siapa yang memberi dia saran-saran buruk ini? Pura-pura menolak untuk menarik. Pura-pura menolak tapi menang. Ini apa-apanya saudara sendiri. Begitu saja membantu orang lain melawanku. Wajahku memerah, berbalik ingin pergi ke ruang tamu. Tapi dihalangi oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan menghalangi di pintu, mendorongku selangkah, mendesakku ke sudut dinding. Aromanya mengelilingiku, membawa aroma jeruk yang sama, dan aura memecah yang unik miliknya sendiri. Jadi dia menatapku ke atas, pandangan mata membara. Mengapa masih menyukaiku, tapi tak berani mengakuinya? Mengapa dulu memilih cara putus seperti itu? Sudah sekian lama tak bisa jujur padaku sekali saja. Aku berdiri di tempat beberapa saat, tak bergerak. Keberanian dari alkohol, ketersinggungan karena didesak ke ujung tanduk olehnya, dan simpul masalah yang terpendam bertahun-tahun di hati semua bercampur, meruntuhkan semua pertahananku. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat, mata terasa panas, senar yang terus tegang. Akhirnya putus, aku hampir tak sengaja mengucapkan, karena rendah diri. Cukup. Liu Ruyan terhenti, alisnya tanpa sadar berkerut, pandangan matanya penuh keterkejutan. Aku memandangnya.
Kata-kata yang terpendam bertahun-tahun, akhirnya tak tahan lagi meluap keluar. Aku melihatmu sekali bisa langsung mengerti. Aku pusing 7 keliling pun tak bisa memikirkannya. Kau dengar orang lain dengan wajar, menganggap prestasiku semua bergantung padaku. Aku tak tahan. Aku berusaha keras membuktikan diri. Aku ingin membuktikan diriku bisa. Ingin membuktikan diriku sebenarnya cocok denganmu. Tapi aku habiskan seluruh tenaga pun tak bisa mengejar. Saat itu aku sangat lelah. Liu Ruyan, aku terlalu lelah. Aku menarik napas dalam-dalam. Suara terdengar terseduh. Aku tahu ada jarak besar antara aku dan Liu Ruyan. Tapi sedikit harga diri yang menyedihkan itu membuatku tak pernah berani menghadapinya. Tak berani mengungkapkan kegelisahan dan rendah diriku padamu. Hanya memikirkan apakah diriku bisa berusaha sedikit lebih keras. Berusaha sedikit lagi. Aku pikir saat jarak ini menyempit, kau mungkin tak akan menemukan kekuranganku. Mungkin menemukan pun mau berhenti menungguku. Bukan memilih lagi pasangan hati yang sejalan denganmu. Jadi kemudian konflik dan gesekan antara kita semakin banyak. Aku mengeluh menonton film bersamamu. Terlalu membuang waktu. Kau mengeluh aku terlalu banyak waktu dihabiskan untuk belajar yang membosankan. Yang membuatku memutuskan putus adalah karena ucapanmu yang tak sengaja. Hal-hal ini 2 jam bukan bisa selesai belajar. Kalau benar-benar tak bisa, aku bisa mengajarimu. Kamu merencanakan dengan antusias. Akhir pekan katanya kita bisa membuat keramik. Katanya dengar-dengar seru. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Bagiku 2 jam hanya cukup. Aku belajar sepertiga dari jarak konten itu. Aku harus mengakui jarak antara aku danmu terlalu besar. Setelah aku menyelesaikan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan mati. Dadaku berdegup kencang. Selain tak terkendali jatuh ke bawah, Liu Ruyan terdiam. Dia menatapku. Ketajaman di matanya perlahan digantikan oleh perasaan kompleks. Diliputi rasa bersalah dan kaget. Dia diam, sangat lama sampai. Aku pikir dia tidak akan berbicara lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Suaranya serak. Luyan, aku sangat senang. Akhirnya kamu mau mengatakan ini padaku. Aku juga punya beberapa hal ingin dikatakan tentang pacaran. Aku melanjutkan, sebelum pacaran, aku merasa kata-kata ini sulit diucapkan. Setelah pacaran, aku selalu merasa kita akan langgeng. Tidak perlu sengaja mengatakannya. Tapi kemudian baru aku sadar, mungkin justru karena tidak mengatakan kata-kata ini, kita tidak menunggu kelanggengan itu. Dia mengangkat tangan, menggunakan ujung jarinya dengan lembut menghapus bekas air mata di wajahku. Gerakannya kikuk tapi lembut. Sangat berbeda dengan senior Liu yang dingin dulu. Aku belajar memang sedikit lebih mudah daripada banyak orang. Tapi selain itu, kikuk bahkan boneka pun tidak bisa dibuat dengan baik. Karakterku membosankan. Tidak bisa mengatakan hal-hal manis. Selain bidang keahlian, aku hampir seperti orang bodoh dalam hidup. Aku dan kamu berbeda. Suara Liu Ruyan sangat pelan tapi jelas. Selama kamu mau, kamu bisa rukun dengan semua orang. Kamu bisa sabar menyelesaikan kerajinan rumit. Kamu menyanyi sangat merdu. Kamu bisa mengubah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan lezat. Garis tanganmu memiliki keajaiban. Dan kamu selalu bisa merasakan emosi orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Semua orang sangat menyukaimu. Kamu memiliki ketekunan dan ketabahan. Aku tidak pernah meragukan bahwa apa yang ingin kamu lakukan pasti bisa tercapai. Dia menatap mataku. Setiap kata terucap dengan jelas. Luyan, menurutku kamulah yang bersinar. Jadi saat baru mulai berpacaran, orang yang selalu khawatir kehilangan sebenarnya adalah aku. Aku takut terlalu dominan, takut tidak bisa merawat orang, takut kamu menganggapku membosankan, takut kamu meninggalkanku. Aku benar-benar terdiam, lupa apa yang ingin kukatakan, hanya menatapnya dengan bengong. Ternyata di matanya, aku seperti ini. Ternyata hal-hal yang membuatku rendah diri, keterampilan yang kupikir sepele dan tidak layak ditunjukkan, justru di hatinya adalah bagian paling bersinar dariku. Bagaimana aku dan Liu Ruyan tidak termasuk dalam tipe orang yang sama? Kami sama-sama tanpa sadar merendahkan diri sendiri, dengan mudah memilikinya, dan juga mengabaikan diri sendiri di mata satu sama lain. Aku tahu kata-kata ini, mungkin sekarang sudah terlambat untuk mengatakannya. Suara Liu Ruyan terdengar lemah. Setelah mengatakan ini, dia menghela napas panjang. Tapi jangan terlalu khawatir. Ini juga pertama kalinya aku berpacaran. Jika kamu tidak mengatakan, aku benar-benar tidak mengerti kegelisahanmu. Jadi Luyan, kamu juga salah. Seharusnya kamu tidak menyimpan semua hal dalam hati. Tidak seharusnya mendorongku pergi. Aku setuju dengan ucapannya. Aku akhirnya tahu kesalahanku. Aku bahkan menyadari dengan jelas bahwa sifat sensitifku adalah akar penyebab hubungan kami sampai seperti ini. Tapi sekarang aku tidak ingin mengakui kesalahan dan tidak ingin lagi menghindar. Aku menunduk memandangnya di bawah pengaruh alkohol yang tersisa. Melihat wajahnya yang begitu dekat. Mendengar curahan hatinya yang tak pernah diungkapkan ini. Kepalaku menjadi panas, membungkuk dan menciumnya. Bibir saling menempel. Dengan rasa asin air mata dan mabuk ringan aroma alkohol. Hanya sentuhan lembut, diikuti dengan mundur yang panik. Jantung berdegup kencang tak henti. Bahkan telinga terasa panas. Tubuh Liu Ruyan membeku sejenak. Seketika menjadi dalam tak berujung. Bulu mata bergetar halus. Bertanya dengan suara serak apa maksudnya. Aku melihatnya memanfaatkan mabuknya. Benar-benar nekat. Suara tegas Liu Ruyan. Mari kita rujuk kembali. Namun, Liu Ruyan perlahan menggelengkan kepala. Hatiku tenggelam. Kekecewaan dan rasa canggung langsung menyergap. Bahkan napas menjadi berat. Tapi kata-katanya selanjutnya membuatku terpaku lagi. Dia menatapku. Di matanya ada sedikit kepasrahan, sedikit kekesalan, dan sedikit kekakuan serta dendam khas Liu Ruyan. Tidak bisa, aku membuka mulut dengan bingung. Lalu bagaimana? Sudut mulut Liu Ruyan melengkung sedikit. Nadanya agak manja. Kamu hibur aku. Pertanyaan?
Wanita 28 tahun marah. Bagaimana cara menghiburnya? Soal ini tak bisa kuselesaikan. Aku buatkan sarapan cinta untuk Liu Ruyan. Bangun pagi membelikan kue kesukaannya. Dan mengajaknya menonton konser penyanyi favoritnya. Tapi Liu Ruyan masih saja sulit dihibur. Katanya, aku kurang tulus dan sengaja mengolok-olok kebodohanku dulu. Aku putus asa bertanya pada Luyan. Apa yang disukai mentor kalian? Ada apa yang bisa membuat Liu Ruyan senang hanya dengan melihatnya? Luyan berpikir sejenak. Serius berkata. Translate_text. Mari kita tulis sebuah makalah. Guru Liu paling mementingkan hal ini saja. Bertanya padanya juga percuma saat aku sedang merenung. Bagaimana caranya agar bisa lebih tulus? Gelombang opini publik sebelumnya akhirnya benar-benar berakhir. Liu Ruyan memenangkan kasus ini dengan sengaja meminta maaf di depan umum dan secara sukarela mengundurkan diri dari sekolah. Tapi netizen yang bolak-balik di sekolah tidak membiarkannya begitu saja. Selama ini, mereka berjuang di garis depan. Kini kebenaran terungkap. Mereka merasa telah dijadikan alat. Seketika merasa malu dan marah. Melampiaskan semua kekesalan mereka pada Liu Cheng. Tentu saja masih dengan mengatasnamakan membela keadilan untuk Profesor Liu. Lihat, katanya dia sekarang bahkan tidak berani bersuara di depan pintu. Sungguh pantas. Pengumuman resmi Universitas A juga dirilis dengan cepat dan tegas. Mengumumkan hasil investigasi rinci atas laporan terhadap Profesor Liu Ruyan. Setelah diverifikasi dari berbagai pihak, dikonfirmasi bahwa isi laporan adalah informasi tidak benar. Pelapor Liu tertentu karena perilaku akademik tidak jujurnya sendiri ditindak dan menimbulkan dendam. Dengan sengaja memalsukan fakta, memfitnah sekolah dengan jahat, dengan tegas mempertahankan hak dan kepentingan sah guru, mengembalikan semua jabatan Profesor Liu Ruyan, pekerjaan mengajar dan penelitian. Dan terhadap perilaku fitnah Liu tertentu, berdasarkan peraturan dan disiplin sekolah diberikan hukuman setelah pengumuman keluar. Bisa dibilang memberi otoritas pada akhir gelombang ini. Profesor Liu Ruyan diberitahu marah-marah pengumuman pemberitahuan terima kasih. Dalam peristiwa ini memberikan dukungan bantuan, membantu teman-teman seperti Ruyan, memesan restoran, mengundang semua orang makan. Aku juga termasuk yang diundang. Melihat lokasi dan waktu yang dia kirim di grup, aku sengaja menyelesaikan pekerjaan di tangan lebih awal. Bersiap pulang untuk ganti pakaian yang lebih pantas untuk dibawa. Baru saja merapikan barang-barang. Ponsel berdering. Tampilan panggilan. Lin. Teman fotografer Ayan yang aku kenal saat kerja paruh waktu sebagai model. Tolong. Begitu telepon tersambung. Suara Lin Yo yang tergesa-gesa terdengar. Translate_text. Pelan-pelan, aku mengerutkan kening. Bukankah aku baru saja membuka studio cabang saat memotret satu set sampel utama baru? Modelnya sudah dipesan. Tapi kemarin anak itu mengalami kecelakaan kecil. Kakinya terkilir, bengkak seperti bakpao. Sama sekali tidak bisa difoto. Lin Yo sangat panik. Tempat dan lampu, serta penata rias sudah diatur semua. Dijadwalkan sore ini tiba-tiba minta aku cari pengganti. Hatiku berdebar, ada firasat buruk. Ayan, tolong bantu aku darurat. Selamatkan satu set foto ini. Dengan kemampuan dan ekspresimu paling lama 3 jam selesai bayaran sesuai harga pasar tertinggi. Buat Lin Yo memanfaatkanku. Secara refleks aku ingin menolak. Ayo, aku sudah lama tidak memotret. Dan malam ini aku ada apa? Ada kencan batalkan. Batalkan. Lin Yo menyela aku. Saudara, aku kasih kamu angpau besar. Tolonglah. Ayan, kamu tahu betapa pentingnya set foto ini bagiku? Lin Yo mulai membujuk dengan perasaan dan logika, ditambah merengek tak henti. Aku sudah kenal dia bertahun-tahun. Dulu Lin Yo sering membantuku. Sekarang dia ada masalah. Aku sungguh sulit menolak. Aku melihat jam. Jarak dengan jamuan makan Liu Ruyan masih lebih dari 4 jam. Jika benar seperti kata Lin Yo, 3 jam bisa selesai. Aku seharusnya masih sempat. Dalam permohonan teman dan godaan bayaran tinggi, aku bergulat berkali-kali. Akhirnya tak berkemauan keras menyerah. Kirim alamatnya, aku segera ke sana. Namun, mungkin sudah terlalu lama tidak berdiri di depan kamera. Tubuhku agak kaku. Tidak bisa menemukan perasaan seperti dulu. Atau mungkin permintaan Lin Yo sangat tinggi. Satu tatapan, satu lengkungan ujung pakaian. Semuanya harus diatur berulang kali. Waktu berlalu detik demi detik. Aku melihat matahari yang perlahan tenggelam di barat di luar jendela. Hati semakin gelisah. Aku menelepon Lu yang lebih awal, memintanya menjemputku, agar tidak terlambat ke acara makan. Ketika Lin Yo akhirnya mengucapkan kata, selesai. Aku melihat ponsel, tinggal kurang dari setengah jam sebelum acara makan Liu Ruyan dimulai. Aku buru-buru berpamitan pada Lin Yo, bahkan tidak sempat mengganti pakaianku sendiri. Langsung berlari keluar dengan mengenakan setelan jas lengkap. Sisa cahaya matahari sore mengecat langit menjadi hangat. Oranye menyebar di jas yang rapi, memantulkan cahaya lembut. Aku berlari ke pinggir jalan. Benar saja melihat mobil yang familiar terparkir di sana. Aku berjalan cepat mendekat, ingin membuka pintu mobil untuk memberi jalan. Yan, tunggu aku beberapa menit lagi. Aku ingin mengganti jas yang merepotkan ini. Tapi ketika aku mendekati pintu kursi pengemudi, yang turun bukan Lu Yan, melainkan Liu Ruyan. Dia mengenakan gaun panjang putih sederhana dan lembut. Tubuhnya ramping, rambut panjang terurai di bahu, berdiri di tengah cahaya senja yang memenuhi langit, menatapku dengan mantap. Matanya penuh senyuman dan sedikit kekaguman yang sulit ditangkap. Aku terpaku. Sesaat lupa bergerak, juga lupa bicara, hanya berdiri di tempat memandangnya. Angin malam berhembus,
Menggerakkan rambutnya yang terurai di dahi, juga mengangkat kerah bajuku. Udara dipenuhi aroma senja yang sama, dan aroma jeruk yang familiar darinya. Aku berjalan cepat ke depan Liu Ruyan, diam-diam melepas jaket jasku, dengan lembut menyelimutkannya. Dia merapikan bahunya dengan lembut. Jaketnya masih menyimpan kehangatan tubuhku. Seketika menghilangkan hawa sepetang yang sedikit dingin. Jangan bergerak kalau cuaca dingin. Kenapa kamu datang? Aku bertanya padanya dengan suara lembut. Detak jantung masih berdegup kencang. Tak lama kemudian, Liu Ruyan mengangkat jarinya, menyentuh ringan jas di bahunya. Senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Dengar dari Luyan, kamu sedang foto pernikahan. Jadi aku sukarela merebut korek apinya. Dia berhenti sejenak. Pandangannya masih tertancap di wajahku. Nada suaranya bernada sedikit menggoda. Katakan saja, apapun, bujuk aku. Aku terkejut. Pipiku langsung memanas, jantung berdebar kencang seperti genderang di dalam dada. Setelah 2-3 detik di sini, aku menarik napas dalam, melepaskan semua rasa malu dan keraguan. Dengan kaku tapi sangat serius mengucapkan 2 kalimat. Kamu hari ini cantik sekali. Aku suka kamu. Lalu apa lagi? Liu Ruyan menaikkan alis, matanya penuh antisipasi. Aku menatapnya dengan tatapan mantap, berkata-kata demi kata. Mari kita rujuk lagi. Setelah kata-kataku habis, sekitar hanya tersisa suara angin dan lalu lintas yang samar dari kejauhan. Liu Ruyan memandangiku diam-diam beberapa detik. Tiba-tiba tersenyum sangat lembut. Senyum itu tipis, tapi langsung menerangi dirinya. Seluruh wajahnya juga menerangi semua kegelisahan dan penyesalanku. Dia mengulurkan tangan dan mengusap lembut dengan ujung jarinya. Pipiku yang agak panas karena gugup. Gerakannya lembut sekali. Baik, dia menjawab, suaranya lembut tapi jelas masuk ke telingaku. Aku berkedip, agak tidak menyadari apa yang terjadi. Translate_. Aku bilang baik. Liu Ruyan menatapku. Pandangannya fokus dan serius. Mengulangi kata demi kata tentang kita kembali bersama. Mengapa? Aku hampir tanpa sadar bertanya. Mengapa tiba-tiba setuju? Bukannya sebelumnya masih mengeluh ketulusanku kurang dan kebencianku berat sekali. Liu Ruyan sedikit berjinjing, mengangkat pandangan menatapku. Matanya dipenuhi senyuman, seperti menyembunyikan gemintang di langit. Karena penampilanmu memakai jas terlalu tampan. Kata-kata Liu Ruyan bagai aliran hangat, seketika mengalir ke seluruh tubuhku, mengusir semua kegelapan dan kegelisahan. Sisa cahaya matahari memberinya pinggiran emas. Bayanganku jelas tercermin di matanya. Segala sesuatu di sekitar seolah berhenti pada saat ini. Aku memandangnya tiba-tiba merasa hidung sedikit asam, berputar-putar selama ini. Terlewat bertahun-tahun. Akhirnya kita kembali berada di samping satu sama lain. Rendah diri, kesalahpahaman, serta kesombongan yang dulu menghalangi kita. Pada saat ini, sepertinya tidak lagi terlihat begitu penting. Aku membungkuk dan mengecup lembut pipinya. Nada suara mengandung sedikit kekanakan dan sedikit keseriusan memberi temanmu Liu Ruyan. Pipinya sedikit memerah tapi tidak menghindar. Hanya mengangkat tangan memeluk pinggangku dengan lembut, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Suaranya tertahan. Luyan, mulai sekarang baik. Aku erat memeluknya balik, merasakan kehangatan dalam pelukanku. Mata berkaca-kaca. Mulai sekarang tidak akan pernah lagi mendorongmu pergi. Matahari terbenam di barat. Cahaya senja memenuhi langit. Angin malam lembut. Kita berpelukan di pinggir jalan mengobati penyesalan bertahun-tahun, juga menyambut kebahagiaan kita yang terlambat namun tepat waktu.